Tahun ini merupakan tahun kedua umat muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri. Meski di tengah keterbatasan, tapi tentu tidak mengurangi makna dari Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kemudian memaknai Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19? Kita akan langsung diskusikan hal ini bersama dengan Ustadz Khalid Basalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin sebelumnya. Sama-sama. Ustadz, gimana, apa kabar? Sehat? Baik semua, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Momen lebaran seperti ini, nggak mudik Ustadz? Atau tetap di Jakarta aja? Tentu saja tidak, kita akan ikut pemerintah. Nah, ini karena di tengah pandemi seperti ini Ustadz ya. Ya. Banyak di luar sana kita temui Ustadz, bahwa masyarakat ini kemudian tetap memutuskan untuk mudik, pulang ke kampung halaman, dengan alasan yang beragam. Misalnya, kalau tidak silaturahmi secara langsung, kurang afdol untuk memaknai Hari Raya Idul Fitri. Kalau Ustadz menanggapinya seperti apa? Allah sudah berfirman, bagi setiap muslim harus faham tentang ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemerintah setempat kalian. Peraturan pemerintah sudah jelas. Larangan mudik pun bukan melarang silaturahim. Bukan juga membatasi setiap muslim untuk bertemu dengan kerabatnya. Tetapi memang keadaan yang tidak memungkinkan. Dan ini betul-betul harus ditanamkan dalam hati setiap orang di antara kita kalau ini ada maslahatnya. Maslahat buat diri kita dan maslahat buat orang-orang di sekitar kita, termasuk kerabat yang didatangin. Oleh karena itu peraturan pemerintah sudah diterapkan, harus ada batas dan tidak boleh mudik. Dan ini silaturahim sebenarnya kan bukan hanya pada saat Idul Fitri. Kita kan silaturahim selama kita hidup, kita akan terus silaturahim. Maka waktu masih banyak. Cuma di masa sekarang, apalagi kalau mudik rame-rame, mungkin akan terjadi kepadatan, akhirnya lebih mudah menular COVID ini. Dan akhirnya mudaratnya lebih besar kepada masyarakat dan juga negara. Kita juga ingin tahu cerita dari Ustadz, kan ini tidak mudik. Sebelumnya di tahun 2020, tentu ada kabar duga juga datang dari ayahanda Ustadz Khalid. Ya. Itu karena COVID-19, betul ya Ustadz? Betul, ya? betul. Bisa diceritakan seperti apa itu Ustadz? Alhamdulillah, kami selalu bersyukur kepada Allah atas sebuah takdirnya. Dan memang ayahanda meninggal karena COVID-19. Dan Alhamdulillah pada saat itu, saya mengingatkan keluarga dan juga orang-orang di sekitar saya. Dan Alhamdulillah, cuplikan itu ternyata menyebar juga sih secara nasional. Agar mengikuti protokol yang ada. Sampai kami tidak mengurus jenazah beliau, rahimahullah, tidak memandikan. Biasanya hampir seluruh kerabat yang meninggal dari kalangan laki-laki, saya mengurus jenazahnya. Mandinya, kafani, segala macam. Karena mereka menganggap mungkin tanda kutip saya lebih paham dari kerabat yang lainnya. Tapi kali ini tidak bisa sama sekali. Kami terima ayah kami dalam kondisi sudah dipeti dan sudah diurus. Kemudian kami hanya bisa mensolati, tapi itu pun di luar peti. Jadi tidak bisa melihat wajah ayah lagi pada saat itu. Saya mungkin cuma masuk sekali saja di ruangan pada saat itu dengan menggunakan APD lengkap. Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian kami diberitakan beliau meninggal. Lalu kami sholatin dan kami mengantar. Dan itu pun hanya sampai ke pagar pemakaman saja. Kami tidak bisa masuk sampai ke dalam. Dan Alhamdulillah saya sudah bisa memberikan pengertian kepada para keluarga terutama. Orang-orang terdekat, adik-adik dan kakak saya terutama saya. Dan mereka bisa mengerti. Dan Alhamdulillah dengan itu juga ternyata menjadi sebuah edukasi tambahan kepada masyarakat yang mungkin bisa menjangkau apa yang kami sampaikan. Kalau kita melihat juga situasi pandemi tentu berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Ustadz. Apa hikmah yang umat muslim tentunya bisa ambil dari situasi yang berbeda ini? Banyak sekali. Yang pertama itu adanya kekuasaan Sang Pencipta Allah. Allah Maha Kuasa, bisa melakukan apa saja. Dan Allah mendatangkan cukup satu virus atau seperti ini ya, virus yang sangat baru dan tidak nampak secara kasat mata bisa membuat satu dunia pandemi. Ini menunjukkan pasti ada kuasa Sang Pencipta dan ini tidak bisa dihindari. Sebagaimana juga kematian terjadi, sebagaimana juga kelahiran dan segala macam fenomena alam, pergantian siang malam. Ada tanda-tanda kekuasaan Sang Pencipta Allah. Dan ini penting dalam kehidupan setiap muslim karena memang mereka diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Mungkin kesepakatan secara internasional antara negara-negara dalam menerapkan protokol dan berbagi ilmu tentang pengalaman dan seterusnya. Dan ini tidak asing karena dalam Islam bahkan seperti contoh haji sempat ditutup pada tahun lalu kecuali orang lokal. Mungkin tahun ini pun Allahu alam tidak tahu. Tetapi sempat masjid ditutup, Jumat ditiadakan segala macam. Ini bukan baru dalam Islam. Dan yang luar biasa bagi setiap muslim, itu ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang berada di wilayahnya dan terkena wabah ini, kemudian dia bersabar,
maka dia akan, dan kemudian dia meninggal, dia akan mendapatkan pahala syahid. Tapi Ibnu Hajar mengatakan rahimahullah, beliau mengatakan pahala syahid ini akan diberikan kepada siapapun yang terkena wabah di wilayahnya walaupun dia tidak meninggal. Kalau kita melihat sekarang ini momen Hari Raya Idul Fitri, bicara soal musibah tidak hanya pandemi COVID-19, tapi juga ada saudara-saudara kita di luar sana yang saat ini juga tengah menghadapi cobaan lain selain pandemi COVID-19 seperti kebakaran yang terjadi di Penjaringan Jakarta Utara. Apa yang bisa Ustadz sampaikan kepada saudara-saudara kita di sana? Semua musibah pasti ada sebab. Ya. Jadi kita bisa bedakan mana musibah, mana bencana. Kalau musibah lebih kepada individual, kayak orang kena penyakit, individual, mungkin bangkrut usaha segala macam. Kalau bencana ini merata, hampir semuanya kena. Nah, kalau musibah yang sifatnya individual, itu memang bisa terjadi kalau dia orang beriman, maka jadi pembersihan dosa dia. Dan itu pasti Allah akan uji. Ya. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonir wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kami pasti akan menguji kalian, kata Allah. Itu diuji dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, dan juga kurangnya hasil panen. Dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi ada seperti itu. Dan tidak mungkin kita luput. Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit flu, demam, keselio, ditipu orang, digunjing. Itu semua hal yang rutin terjadi. Tapi tujuannya kalau orang beriman untuk membersihkan dosa dia dan meninggikan derajat. Dan juga diambil pelajaran dari situ. Allah menyebutkan dalam surah Hud. Itu ayat 117 ingat saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin wa ahluha muslihun. Tuhanmu, hai Muhammad, tidak akan pernah membinasakan satu negeri. Gak mungkin datang bencana, tsunami, banjir, longsor, segala macam, sementara mereka berbuat kebaikan. Berarti ada masalah di situ. Harusnya dijadikan sebagai muhasabah. Tapi itu pun adalah bentuk kasih sayang Allah. Mungkin kebakaran juga yang terjadi ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hal apa yang harus dijadikan sebagai bahan muhasabah? Tentu tanpa menyalahkan siapapun individu yang tertimpa musibah itu. Tapi kita lihat sisi gambaran agama secara teori, ini ada hal yang harus dijadikan bahan muhasabah. Dan tidak ada yang mustahil Allah bisa mengembalikan semua yang sudah terbakar itu dan semua yang hilang itu kalau mereka kembali kepada Allah. Baik, terima kasih Ustadz Khalid Basalamah. Semoga masyarakat juga bisa tercerahkan, bisa memaknai momen Hari Raya Idul Fitri dengan pandemi COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan temukan fakta berikutnya.